Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 1. Almira Putri Aida NPM 18 10 10 40 44. Yang kedua ada Fitra Aisyah Wahah dengan NPM 18 10 10 40 46. Dan yang terakhir yaitu ada Tata Wulandari dengan NPM 18 10 10 40 88. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai tujuan dan strategi perusahaan. Dimulai dari pengertian tujuan atau goals. Tujuan merupakan hasil akhir dari proses perumusan strategi. Dalam banyak bisnis, memperoleh keuntungan yang memuaskan merupakan tujuan yang penting. Tetapi ada juga yang sekedar memperoleh pangsa pasar yang luas sebagai tujuan dari perusahaan tersebut. Tujuan organisasi dibuat oleh pemilik atau pendiri perusahaan saat perumusan strategi. Dan tujuan tersebut telah disetujui untuk dicapai oleh semua pihak pada saat perumusan tersebut. Selanjutnya yaitu ada tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan ini dihitung dengan menggunakan rumus ROI atau Return of Investment. Yang dihitung dengan yaitu pendapatan dikurangi dengan biaya, kemudian dibagi dengan pendapatan, dikali dengan pendapatan dibagi dengan investasi. Tingkat keuntungan mengacu pada laba jangka panjang, tidak hanya sekedar laba pada tahun berjalan. Tingkat biaya yang dikeluarkan untuk iklan dan sebagainya akan mengurangi laba pada jangka pendek, tetapi kemudian akan meningkatkan laba pada jangka panjang. A. Maksimalisasi nilai pemegang saham, di mana nilai pemegang saham mengacu pada harga pasar saham perusahaan. Satisfying merupakan istilah yang lebih tepat untuk 3 tujuan berikut daripada maximizing atau maksimalisasi, yaitu 1. Maximizing berimplikasi pada adanya suatu cara untuk menemukan nilai maksimum di mana suatu perusahaan bisa memperolehnya. Yang kedua, walaupun optimalisasi nilai pemegang saham mungkin merupakan suatu tujuan, tetapi itu tidak berarti merupakan satu-satunya tujuan dari perusahaan tersebut. Ketiga, nilai pemegang saham biasanya diseimbangkan dengan nilai pasar saham perusahaan, tetapi nilai pasar tidaklah ukuran akurat atas investasi yang dilakukan para pemegang saham. Selanjutnya yang B ada resiko, di mana tingkat laba yang diinginkan manajemen dipengaruhi oleh kemauan manajemen untuk menerima resiko. Tingkat kemauan di sini bervariasi tergantung pada kepribadian masing-masing manajer. Tentu ada batasan dari tingkat resiko ini. Pada beberapa organisasi, terdapat pernyataan secara eksplisit atas pengaruh tanggung jawab utama manajemen berupa melindungi aktiva perusahaan dan tingkat laba yang merupakan dalam hal ini merupakan tujuan berikutnya. Kemudian terdapat beberapa tujuan lain selain maksimasi keuntungan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu 1. Ada produktivitas, merupakan rasio antara output terhadap input. Contohnya, produktivitas tenaga kerja yang diukur dengan menggunakan output per unit dengan unit input tenaga kerja. Yang kedua ada posisi pasar. Perusahaan harus menetapkan tujuan pangsa pasar yang akan dikuasai. Perusahaan harus menganalisis beberapa faktor penentu dalam kemudian menetapkan step-step atau langkah untuk menguasai pasar yang akan direbut tersebut. Yang ketiga ada kepemimpinan produk. Perusahaan harus menawarkan produk dengan kemewahan tinggi, harga yang jauh lebih murah daripada harga pesaing, pengembangan produk dilakukan secara terus-menerus, serta adanya inovasi untuk menghasilkan produk-produk baru. Yang keempat yaitu adanya pengembangan personalia. Mengandung maksud bahwa keberhasilan perusahaan ditentukan oleh keberhasilan perusahaan dalam mengelola SDM-nya. Kelima, sikap karyawan. Dimaksudkan untuk mencegah berhentinya kegiatan perusahaan karena pemogokan atau sebab lain yang disebabkan oleh para karyawan, sehingga perusahaan harus aktif melakukan studi tentang faktor yang mempengaruhi keputusan kerja karyawan. Dapat juga mempertimbangkan mengenai tingkat gaji dan jam kerja para karyawan tersebut. Yang keenam yaitu ada pertanggungjawaban publik. Perusahaan harus mengakui keberhasilan perusahaan tersebut juga ditentukan oleh faktor di luar perusahaan. Contohnya, penanganan yang baik atas limbah sehingga perusahaan dapat terbebas dari pemboikotan dari masyarakat maupun dari LSM yang bergerak di bidang lingkungan. Yang ketujuh yaitu adanya keseimbangan antara sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini untuk
hal ini untuk menjaga kelangsungan hidup dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari organisasi nirlaba. Tadi telah dijelaskan mengenai tujuan dari organisasi laba yang berorientasi untuk memperoleh profit atau laba. Nah, tujuan dari organisasi nirlaba ini tidak meletakkan tingkat keuntungan sebagai tujuan utamanya. Tujuan utama dari organisasi nirlaba adalah menyediakan jasa, pendidikan, pelayanan untuk rumah sakit, pembelaan hukum, dan jasa-jasa yang lainnya. Keberhasilan ini diukur dengan seberapa banyak jasa yang diberikan dan seberapa baik jasa yang telah diberikan tersebut. Organisasi nirlaba mempunyai tujuan mencari laba, tetapi berbeda dengan organisasi laba. Laba dalam organisasi nirlaba digunakan sebagai dana cadangan, sumber dana untuk membeli aset, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu konsep strategi. Strategi diartikan sebagai petunjuk umum di mana suatu organisasi merencanakan untuk mencapai tujuan. Menurut Kenneth R. Arthur, strategi adalah suatu proses evaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan yang dilakukan oleh eksekutif serta melihat kesempatan dan ancaman pada saat ini untuk memutuskan strategi pemasaran suatu produk yang cocok dengan kesempatan yang ada pada lingkungannya. Nah, jadi perusahaan itu menganalisis lingkungan dan analisis internal. Analisis lingkungan itu ekonomi, politik, peraturan dan sosial. Nah, nanti itu dapat kesempatan dan ancamannya. Kemudian penentuan kesempatan dan analisis internalnya keuangan, manajerial, fungsional, organisasional, budaya, lalu didapat kekuatan dan kelemahan, kemudian penentuan kemampuannya, lalu menyocokkan kemampuan dengan kesempatan, dan jadilah strategi pasar produk perusahaan. Selanjutnya yaitu 2 tingkatan strategi. Tingkatan yang pertama itu dalam bentuk usaha apa yang seharusnya perusahaan jalankan, lalu misi apa yang harus dilakukan oleh suatu unit usaha. Nah, jawaban dari kedua ini menghasilkan keputusan investasi, akuisisi, dan retensi bisnis terhadap portofolio perusahaan. Lalu yang tingkatan kedua itu misi apa yang akan dilakukan, bagaimana cara unit usaha ini mencapai misi. Nah, untuk perusahaan yang diversifikasi, tingkatan strategi untuk perusahaan berbeda dengan tingkatan unit usaha. Untuk perusahaan, strategi perusahaan dapat berupa memutuskan portofolio usaha, dan strategi unit usaha dapat berupa strategi proses pasar produk khusus untuk masing-masing usaha. Untuk perusahaan satu usaha tidak memerlukan pemisahan strategi. Nah, strategi untuk tingkat perusahaan. Strategi biasanya mengacu pada bentuk dari usaha yang dijalankan, sehingga strategi perusahaan menitikberatkan pada pertanyaan kemana bersaingnya perusahaan daripada bagaimana bersaing pada bisnis yang dijalankan perusahaan. Masalah yang timbul pada tingkatan perusahaan ini meliputi bentuk usaha yang akan dijalankan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Nah, perusahaan bisa diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, perusahaan dengan jenis usaha tunggal. Yang kedua, perusahaan dengan jenis usaha diversifikasi yang saling berhubungan. Dan yang ketiga, perusahaan dengan jenis usaha diversifikasi yang tidak berhubungan. Selanjutnya yaitu strategi unit usaha. Usaha yang didiversifikasi tidak bersaing satu sama lain dalam satu level perusahaan. Nah, kantor pusat tidak menghasilkan laba sendiri, justru penghasilan dari dan biaya lebih banyak itu dari unit usahanya. Nah, strategi untuk setiap unit usaha yang ada adalah bersepakat tentang bagaimana menciptakan dan menjaga keunggulan kompetitif pada masing-masing jenis usaha. Nah, strategi unit usaha ini berhubungan dengan misi dan keunggulan kompetitif suatu usaha. Kemudian, misi unit usaha. Pimpinan puncak dari satu jenis usaha tunggal terlibat secara langsung berkaitan dengan cara bersaing dalam usahanya,
Sebaliknya, pada level kantor pusat yang didiversifikasi, penetapan strategi pemasaran produk tidak mungkin seragam. Nah, model-model perencanaan untuk menetapkan misi, manajer kantor pusat maupun unit usaha yang terlibat secara aktif, sehingga model perencanaan yang dihasilkan itu relevan untuk berbagai jenis usaha. Fokus perhatian dari model perencanaan adalah menggabungkan kesempatan yang ada pada pasar dengan kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Yang selanjutnya ada dua model yang paling banyak digunakan dalam pendekatan perencanaan, yaitu satu matriks BCG atau Boston Consulting Group dan matriks GE atau McKinsey. Matriks BCG yaitu alat analisis bisnis yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategis jangka panjang agar dapat mengambil keputusan berinvestasi, mengembangkan maupun menghentikan produknya. Lalu untuk matriks GE itu yaitu alat strategi yang menawarkan pendekatan sistematis bagi perusahaan multibisnis untuk memprioritaskan investasinya di antara unit bisnisnya. Perbedaan terletak pada metodologi pengembangan misi dari unit usaha, tapi mempunyai kesamaan dalam misi yang dipilih, yaitu di bawah itu ada 4: menahan, menuai hasil, penutupan usaha, dan membangun. Matriks tadi perlu dilengkapi dengan inisiatif, imajinasi, dan kreativitas manajemen. Perancang sistem harus tahu apa misi dari unit usaha, tidak sekedar tahu mengapa perusahaan memilih misi-misi tadi. Yang selanjutnya ada keuntungan kompetitif unit usaha. Yang pertama ada analisis industri. Penelitian menunjukkan bahwa peranan kondisi industri produk yang perusahaannya masuki sangat penting dalam menghasilkan prestasi bagi perusahaan. Dalam analisis industri ada 5 kumpulan kekuatan pesaing. Yang pertama, intensitas persaingan di antara pesaing yang ada. Faktor yang mempengaruhinya itu ada pertumbuhan industri, perbedaan produk, jumlah pesaing, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada ancaman dari produk pengganti. Faktor yang mempengaruhinya itu ada faktor harga pesaing dari produk pengganti, biaya switching pembeli, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada ancaman dari pesaing baru. Faktor yang mempengaruhinya ada kebutuhan modal, akses ke jaringan distribusi, skala ekonomi, dan diferensiasi produk. Yang keempat ada kekuatan menawar pemasok. Faktor yang mempengaruhinya ada jumlah pemasok, kemampuan pemasok, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada kekuatan menawar pembeli. Faktor yang mempengaruhinya adalah jumlah pembeli, biaya pembeli, kemampuan untuk membeli, dan lain-lain. Yang kedua ada keunggulan kompetitif secara umum. 5 analisis di atas merupakan awal pengembangan keunggulan kompetitif karena akan membantu mengidentifikasi kesempatan dan ancaman eksternal. Dengan pemahaman seperti ini akan menghasilkan 2 cara untuk merespon kesempatan di lingkungan eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif secara berkesinambungan. Yang ketiga ada harga yang rendah. Fokus yang utama adalah mencapai biaya rendah yang berhubungan dengan pesaing. Bisa dilakukan dengan pengendalian biaya, meminimalisasi biaya, dan proses produksi secara ekonomis. Yang keempat ada diferensiasi. Fokus utama adalah membedakan tawaran produk dari unit usaha yang ada, menciptakan sesuatu yang berbeda namun bagi pelanggan itu unik. Pendekatan diferensiasi produk ini termasuk kesetiaan terhadap produk, layanan terhadap pelanggan, desain produk, dan penampilan produk, serta teknologi. Yang terakhir ada analisis value chain. Suatu unit bisnis dapat mengembangkan keunggulan kompetitif berdasarkan pada biaya yang rendah. Diferensiasi atau keduanya. Konsep value chain membagi aktivitas menjadi strategis. Kerangka value chain merupakan metode mengurutkan kegiatan menjadi lebih spesifik. Analisis value chain juga merupakan proses di mana sebuah perusahaan mengidentifikasi kegiatan utama dan juga kegiatan bantuan yang menambah nilai produk, lalu dianalisis untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.